Sekaligus penegasan kepada kubu Joko Widodo bahwa saudara telah memulai perang terbuka dengan membuat laporan polisi pada 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini laporan yang dilaporkan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini adalah balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membelanya dengan serangan-serangan yang di luar nalar kami, dan kami minta dukungan seluruh rakyat Indonesia. Sudah resiko kami sebagai aktivis dilaporkan di penjara itu siap. Saya ini pengacara di bola, udah bilang. Saya ini ribut boleh damai boleh. Jadi nggak ada takut, saya nggak pernah ngumpulin gigi, nggak pernah. Saya gigi 6 terus dan inilah ketidakpahaman, ya. Apa ini adalah orang-orang yang memang benar, ya, yang nggak mengerti tentang hukum tata negara dan nggak mengerti untuk hukum. Makanya jelas dari sini, kalau itu melaporkan lihat dulu siapa pelakunya, tempo di mana, lokal di mana, dan siapa yang melaporkan dan bagaimana caranya. Nah, kata-kata cara ini akan menjadi permasalahan sehingga akibat perbuatan pengacaranya yang tidak mengerti konstruksi hukum, ya. Nah, korbannya adalah kliennya sendiri. Kenapa? Kliennya akan dilaporkan oleh kami, gitu loh. Kliennya ini Roy Suryo akan dilaporkan oleh beberapa orang yang telah dilaporkan oleh dia. Termasuk saya, kalau nama saya disebut saya akan laporkan. Sebelumnya Roy Suryo telah dilaporkan atas dugaan perbuatan mencuri panci dan reng-rengan. Ingat, kami juga melaporkan Roy Suryo atas pencurian panci negara, bukan panci mama. Ini dikatakan lagi, panci negara dibawa kabur oleh 2 kontainer berikut dengan kap tempat dan lain-lainnya. Gitu ya. Jadi biar Roy Suryo ini busuk di penjara. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Teman-teman sekalian, pernyataan di awal kita perhatikan bagaimana seorang pengacara juga mungkin ya, Daus Oibo siapa nama beliau nih, ya. Kalau melihat dari tata cara dia berbicara ini, lebih cocoknya dia jadi pelawak ya, lucu. Tadi mengatakan bahwa dia ini kalau melawan orang lain itu nggak pernah gigi mundur, gigi maju terus, gigi 6 terus. Ini luar biasa nih Dausnya. Ya, kemudian tadi dia mengatakan mau biar busuk aja sekalian di penjara. Berserio itu. Astagfirullahaladzim. Berarti tujuan motivasi hidupnya itu yaitu memenjarakan orang aja. Kalau namanya disenggol, penjarakan. Itu aja. Pokoknya nggak tahu apakah itu permasalahannya itu tentang kepalsuan atau keaslian. Yang penting pokoknya penjarakan. Kalau itu menyenggol-nyenggol Bapak Jokowi, menyenggol-nyenggol Gibran, penjarakan. Ya, gitu ya. Itu dari pernyataan Daus tadi. Pembuka daripada permasalahan yang kita hadapi. Kita akan lihat dari tayangan-tayangan ini ya. Teman-teman semuanya, kita melihat pengacara daripada Bapak Roy Suryo ini, Ahmad Khosinuddin ini termasuk keras. Ya, idealis lah, kalau kita lihat idealis. Ketika dia menyampaikan pernyataan-pernyataan itu tegas, ya. Namun sekarang nampaknya dia ini menemukan lawan yang seimbang. Cocok sekali kalau dia bertemu dengan si apa namanya ini, si Firdaus ini ya. Firdaus ini kan titelnya dia kan banyak, panjang seperti rel kereta api titelnya. Ya. Di salah satu stasiun televisi ya, dalam acara interupsi, Khosinuddin ini seperti kewalahan juga menghadapi cocotnya daripada celotehnya daripada si Daus ini. Ketika dia menyampaikan tak dibantah terus, dilawan terus sama Termul Militan ini ya, Ternak Mulyono Militan ini. Maka dia mengangkat dia sebagai ketua Termul. Ya, dia merasa santai saja, mau diejek apa segala macam dia hadapi. Hebat juga ya. Hebat kalau memang itu misalnya
konsisten dalam kebenaran. Tapi masalahnya ini kan saya agak meragukan kalau itu kebenaran ya. Takutnya ini kan militansi dalam bentuk pengagungan kepada sosok yang salah sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi hiburan bagi kita agar sama-sama kita bisa menikmatinya. Itu saja ya. Kemudian kita saksikan bagaimana perdebatan sengit antara kedua belah pengacara. Mari sama-sama kita saksikan. Tidak surat kuasa pada kepala. Bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya nggak ada. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kenapa lantas Sylvester ini tidak keluar? Tidak keluar ya karena dia ini sudah tertekan dan terancam. Iya. Terancam karena situasi sekarang ini kan provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Khozainuddin CS ini gitu ya. itu sangat bahaya sekali bagi stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi di sini ini jangan dianggap gampang. Makanya saya bilang hari ini saya tegaskan bahwa Sylvester bukan karena takut, bukan dia penjahat, tapi karena undang-undang yang melarang beliau untuk Artinya berbicara. pihak-pihak yang meminta Sylvester itu untuk ditahan segera adalah pihak yang memprovokasi. Memprovokasi. Sekarang saya tanya sama Ahmad Khozainuddin dan Pak Profesor. Anda minta, Sylvester minta ditangkap ini, Anda legal standingnya apa berdua? Sebagai apa saya tanya? Sementara Pak Yusuf Kalla nggak minta. Jadi kalau perkara Coba saya itu tanya. belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban. Itu dalam konteks Enggak, yang saya tanya aduan. legal standing jangan ngacak Setelah kemana-mana. itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum Bos, itu legal ditegakkan. standing, bos, bukan makanya Legal legal standing standing sebagai yang warga saya tanya negara Anda ini. itulah yang menuntut agar Anda hukum ini tahu ditegakkan legal standing karena nggak, ini bos? sudah putusan. Jangan-jangan Karena Anda ini itulah buat dari tadi nggak negara ngerti legal harus standing apa. mendengar masukan dari legal rakyat standing yang yang katanya dia legal standing, meminta bos. hukum itu ditegakkan. Loh, kok nggak- Itu nggak dengar warga negara. Legal standing. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau belum putusan itu harus Yusuf Kalla. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda ini bodohnya berkesurat. Tidak surat kuasa pada kepala. Bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya nggak ada. Kamu Surat kuasanya nggak ketahuan. ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap ya. Surat kuasa. Legal standing nggak ngerti. Warga negara. Warga negara itu adalah bagian dari negara. Gimana? Kami hadir di Legal standingnya mana, bos? surat Oke, kuasa. Anda minta surat kuasa supaya sekarang Saya baru teriak-teriak. meluruskan tadi ya, Sob. Gimana? Ada luar sana. Ini jangan sampai kita bodoh. Yusuf Kalla juga kena kamu gimana? Oke, Nanti dia berarti naik meja lagi soalnya. Oke. Bang, berarti menurut Heboh ya. Wah, hebat juga kalau perdebatan, kalau mereka berdua ini dihadirkan, mantap. Ini acara TV jadi rame ya. Sampai meja papan meja untuk perdebatan itu aja sampai jatuh. Untung aja nggak ada jotos. Kalau ada jotos mas seru ya. Kita melihat ya Khozainuddin nyolot dan juga si Firdaus ini nyolot juga. Jadi kita nggak tahu informasi seperti apa. Tadi kita tarik pesannya yang disampaikan oleh Ahmad Khozainuddin tadi. Legal standing bahwa mendesak agar Sylvester segera ditangkap. Ya, itu adalah kita sebagai rakyat menuntut keadilan itu berhak karena memang ini kasus ini berjalan sudah sekian lamanya. Udah luar biasa lamanya. 6 tahun lebih. Bahkan mungkin sekarang udah masuk ke 7 tahunnya. Berarti kan ada orang besar yang membackup ini semua. Tadi disampaikan oleh Saudara Daus tadi memang ada undang-undang yang melarang untuk itu. Undang-undang yang mana ya kira-kira melarang untuk orang ditangkap? Aneh kan? Kemarin itu katanya daluarsa karena sudah melewati batas penuntutan dan penahanan. Tapi ternyata ketika dikaji, ternyata belum daluarsa. Nah, ini kan luar biasa ini. Termasuk Sylvester ini adalah orang kuat juga, orang hebat ya kan. Sampai sebegitu hebatnya, ya seperti junjungannya juga, seperti Joko Widodo. Disebut namanya berkali-kali, namanya aman saja. Sementara orang yang menyebutkan itu pakelbuk, masuk penjara lah, tersangka lah, ya, ada yang diabolisi lah, amnesti lah, masya Allah, luar biasa ya. Aneh bin ajaib negeri kita ini, seperti ini ya. Mana yang pintar, mana yang bodoh kita nggak tahu. Pokoknya asal punya kemampuan untuk nyolot, udahlah, hebat itu pokoknya. Kemudian dalam segmen yang lain, masih dalam program yang sama ya, kita saksikan bagaimana penjelasan Ahmad Khozainuddin berkaitan dengan pernyataan daripada Daus tadi. Mari sama-sama kita saksikan.
Saya ini berteman dengan penjahat. Dia juga berteman dengan penjahat. Roy Suryo itu temannya dia tuh. Belum ada penjahat putusan, juga. belum ada penjahat. putusan, belum penjahat. ada putusan. terpidana. Sudah Residipis. putusan. Roy Suryo residipis. Apa sudah jalani? Teman kau juga. Sylvester apa sudah menjalani? Belum. Jalani Karena makanya. Oke. Jalani. Ada pasalnya. Negara sama. Kita fokus dulu di kasusnya Sylvester. Tidak bisa dilaksanakan oleh kejaksaan. Kalau mau Nggak benar itu. itu administrasi. Oke. Tidak bisa sembarang. Hari ini Berlaku gitu hukum loh. Indonesia mengalami peningkatan, bukan kegagalan. Ya. Kami ini penegak hukum udah belasan tahun. Jadi polisi, jaksa, hakim semua sedang membenahi tubuhnya sendiri. Artinya di sini kalau ada justifikasi dari saudara Ahmad Kojinuddin, saya anggap itu tidak benar. Jelek sekali hukum kita sampai ada Tidak oknum ada Atwa Kangkul jeleknya. naik ke meja pengadilan, rusak negeri kita hari Saya ini. naik ke meja pengadilan sudah. Saya tidak bilang Anda, berarti sudah Anda yang ngaku. Tidak masalah. Berarti Anda tidak punya legal Tidak ada standing sebagai masalah. advokat. Saya naik ke meja pengadilan itu tidak sengaja. Dan sudah. Oleh kejaksaan. Kalau mau Nggak benar itu. itu administrasi. Oke. Gila memang ya, memang gila memang. Yang satu mengatakan bahwa Ahmad Khozinuddin ini mendukung seorang yang residivis, ya, orang yang sudah pernah menjadi terpidana. Kemudian, sementara dari kubu mereka sendiri, Daus ini, kubu mereka sendiri yang mereka bela-bela selama ini, Sylvester itu kan sudah terpidana, sudah divonis 1,5 tahun penjara. Mana sekarang? Kok nggak dijebloskan ke dalam penjara? Aduh, memalukan ya. Nah sementara Roy Suryo sudah menjalankan itu. Beliau sudah bebas. Ya, adapun kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu, itu semua kan sudah selesai. Dia sudah menjalankan itu. Sementara sepengecut Sylvester Mastudina sampai dengan sekarang belum juga menjalankan kewajiban untuk menjalankan hukum yang telah tervonis bagi dirinya 1,5 tahun. Mana itu? Ini kita membela orang yang salah kalau seperti itu. Daus ini ya. Sayang sekali ya. Aduh. Kita sebagai orang awam ini kita harus peka juga. Kita harus bisa melihat mana benar, mana salah. Membela. Mau salah mau apa, kalau junjangannya mau salah dibela juga. Aneh sekali berarti. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke masalah ijazah lah. Ijazah Jokowi ini ternyata dari mulai kasus ini diungkit-ungkit, dibongkar-bongkar masalah ijazah Jokowi ini. Ternyata ijazah Jokowi itu ada 6 versi, teman-teman semua. Ya. 6 versi itu bukan dari saya ya, pernyataan itu bukan dari saya, tapi dari Dr. Tifa yang menelisik itu semua. Ada 6 versi. Model-modelnya itu berbeda-beda menurut Dr. Tifa. Mari kita sama-sama saksikan. Ini dia video. Dari sejak 22 Mei 2025 sampai 15 Desember 2025 setidaknya ada 6 versi spesimen ijazah Joko Widodo. Satu yang ditampilkan dalam bentuk slide oleh Bareskrim, ya, yang kita semua nih rakyat Indonesia hanya bisa melihat melalui layar TV slide, ya, satu, itu versi 1. Versi 2 itu adalah versi dari Dian Sandi Utama, yang dia posting di X, di Twitter, ya, yang dia katakan bahwa ini ijazah asli Pak Joko Widodo, ya. Jadi ini versi yang kedua. Kemudian versi yang ketiga 45 itu adalah versi dari KPUD Surakarta, ya, dipakai untuk wali kota. Versi yang keempat adalah versi KPUD Jakarta. Versi yang kelima adalah versi KPU Pusat. Semua dalam bentuk fotokopi. Dan kami sudah mendapat salinannya kan. Nah, versi yang keenam yang terakhir adalah yang dari Polda Metro Jaya itu. Itu semuanya berbeda-beda. Ya, saya mesti katakan ya, secara saintifik, ya beda. Ya. Jadi model bentuknya itu ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dari ke-6 yang didapatkan oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon ini. Bagaimana bisa wujud ijazah yang dikeluarkan oleh satu universitas kok bisa menjadi 6 bentuk yang berbeda-beda? Kan itu aneh, sangat aneh jika memang ini benar adanya disampaikan oleh Dr. Tifa tadi. Kita memakai logika lah, ya, menggunakan logika kita. Kita berpikir, kok bisa ya? Saya sendiri misalnya, saya punya ijazah satu kemudian saya legalisir. Kemudian saya jadikan ijazah itu misalnya untuk melamar kerja di salah satu tempat. Gimana pun juga
saya kerja di tempat manapun, tempat lain, pindah lagi ke tempat lain, tetap ijazah yang saya gunakan ya ijazah itu juga. Bentuknya yang paling agak berbeda itu mungkin ketika kita memfotokopi, ya. Ketika difotokopi mungkin agak bergeser sedikit, kurang lurus, ya, kurang pas. Hanya seperti itu saja kan. Tapi kalau ini tadi pernyataannya ini secara saintifik itu ada perbedaan antara ijazah satu dengan ijazah yang lain. Ini menjadi pertanyaan besar. Sebetulnya ijazah Bapak Jokowi itu yang mana? Makanya ketika digelar perkara, yang mereka ingin tahu itu sebetulnya bukan dalam maksud ingin membuktikan, ingin mengecek ijazah itu secara langsung. Kalau itu kan jelas tidak boleh. Kata Rasulullah tadi kan, itu tidak boleh. Paling tidak mereka melihat itu, tujuan melihat itu apakah ijazah yang digunakan oleh Jokowi ketika mencalonkan dengan yang diberikan kepada Bareskrim Polri itu berbeda di Polda Metro atau di mana lah ya, berbeda ataukah sama ijazah yang sama. Nah, kan Ahmad Hussein mengatakan, oh ternyata ijazahnya itu juga ijazah yang sama. Nah, itu ya. Jadi kita sekarang berkaitan dengan ijazah ini, ya. Tadi berawal dari perdebatan antara timnya Suryo dengan timnya Joko Widodo tadi. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebenaran itu sebetulnya tidak ada negosiasi. Dan kita bisa melihat perjalanannya, bagaimana ketika melakukan kebenaran, itu konsisten dia. Dari awal benar, insya Allah, kedepannya akan selalu benar. Tapi kebohongan, itu biasanya, dia melakukan kebohongan pertama. Untuk membuktikan bahwa kebohongan pertama itu tidak terungkap, maka dia akan melakukan kebohongan kedua. Kebohongan kedua nanti agar tertutupi lagi, maka dia akan melakukan kebohongan ketiga. Dia akan terus disiksa dengan kebohongan terus. Yang rusak ya dia sendiri, karena dia melakukan kebohongan itu. Dan ciri-ciri orang-orang yang suka berbohong itu termasuk adalah orang-orang munafik. Ya, semoga kita terjaga dari itu semua, dan saya tidak mengatakan siapa-siapa munafik. Ya, selagi kita beriman kepada Allah, kita memohon agar kita terjaga, dijauhi oleh Allah dari sifat-sifat yang demikian itu. Demikian saja teman-teman. Ya, itu saja tadi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.